Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimahullah. Puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita sama-sama diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita lanjutkan kajian kita terkait dengan bab wudu yang akan kita lanjutkan nanti dengan janabah dan tayamum. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamassumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyudahhirakum wa liyutim nikmatahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Jamaah, para bapak dan saudara sekalian, di dalam ayat ini menjelaskan jika kamu dalam keadaan junub itu bisa disebabkan karena kita melakukan hubungan suami istri, itu bisa menjadi junub. Atau kita bermimpi sampai mengeluarkan mani, itu termasuk sudah dengan junub. Atau perempuan yang setelah selesai haid, sedang haid, itu juga terkena hukum junub. Begitu pula yang habis melahirkan sampai dia selesai nifas, itu juga junub. Artinya kita diwajibkan untuk mandi janabah, mandi junub atau mandi janabah. Di mana pernah saya sampaikan cara mandi janabah Rasulullah itu yang pertama memang niat, ya, segala sesuatu itu pakai niat. Nawa itu wasul kabir, ya, bisa atau wasul janabah diromil hadasi kabir lillahi ta'ala. Kemudian dibasuhlah kedua tangannya. Setelah itu dicuci kedua tangannya, maka dicucilah kemaluan dan sekitarnya. Kemudian berwudu. Setelah itu berwudu, selesai wudu baru disiramkan air itu merata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu cara Rasulullah mandi. Memang tidak dijelaskan apa Nabi mandinya pakai sabun atau enggak gitu ya. Karena zaman waktu itu ya mungkin beda. Nah, sekarang bagaimana? Kalau saya dalam praktek
itu saya biasanya setelah mandi biasa, sudah pakai sabun, sudah bersih, sudah ini ya, kemudian saya lihat mandi dulu, ya, cuci tangan, wudu, ya. Setelah itu kita siramkan seluruh air itu kepada seluruh badan kita. Jadi tidak menyentuh lagi kemaluan. Sebab di dalam wudu jika menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu, maka hukumnya menjadi batal. Apakah memegang kemaluan atau dubur secara batin telapak tangan, maka itu hukumnya batal. Ya, jadi walaupun tidak ketut, tidak tipis, tidak apa, tapi kalau kita menyentuh itu menjadi hukumnya batal. Nah, supaya untuk kita dimadal itu ya kita mandi duluan, jadi mandi biasa gitu ya. Kemudian kita lanjutkan niat untuk mandi itu praktek yang karena saya cari ada sabun nggak ya di zaman Rasul, tidak ketemu gitu. Nah, saudara-saudaraku, dalam berjunub ini kita harus memperhatikan ada persoalan. Apakah kalau sudah mandi junub tidak perlu wudu? Kan hadas besar tuh sudah kita bersuci. Tentu logika hadas kecilnya ikut kan, dan hadas besar kan gitu. Nah, ya kalau prakteknya secara Rasulullah itu tidak perlu wudu lagi. Jadi karena sudah wudu sebelum mandi besar. Tapi kalau kita belum ya wudu, karena wudu itu menghilangkan hadas kecil. Jadi harus prakteknya seperti itu. Setelah ya kalau sekarang ini saya pagi umpamanya atau kapan saja mandi biasa ya, pakai sabun, pakai sampo, pakai apa, udah bersih. Nah kemudian saya niat mandi janabah, gitu, mandi junub. Nah itu kita cuci tangan, kemudian kita cuci kemaluan, dan bersih. Nah, baru berwudu dan baru menyiramkan air suci. Habis kita tidak menemukan satu keterangan apakah pada waktu mandi junub itu tidak memegang lagi kemaluan. Nah, kalau memegang lagi kan batal, berarti harus wudu lagi kan. Jadi ini perdebatan di kalangan ulama sejak waktu itu ya, bukan sekarang aja, jadi sudah lama. Nah itulah praktek yang paling mudah kita ya seperti itu untuk menghindari keraguan. Karena pada prinsipnya kita menjalankan ibadah itu jangan sampai ada keraguan. Ya, seperti peristiwa kemarin sholat atau siang Shaumul Arafah, puasa Arafah yang kita jalankan kita kemarin itu, kalau saya tidak ada keraguan pada hari Minggu itu, karena begini, puasa Arafah itu apa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada saat wukuf, kan gitu ya. Kalau dasarnya berdasarkan wukuf, maka mesti puasanya hari Sabtu ya. Kemarin itu karena wukufnya kan hari Sabtu itu dibuka itu. Nah, kenapa saya tidak menjadi ragu? Karena berdasarkan hasil hisab dan ruqyah di Indonesia ini memang baru tanggal 10-nya itu jatuh pada hari Minggu kan gitu. Nah kalau berdasarkan hukum kita mengikuti Arab. Nah itu yang paham, yang mengikuti Arab itu ada di sini seperti di Al-Azhar, terus kemudian di beberapa tempat pesantren di Jawa Timur, di Gontor, itu mengikuti itu. Nah pertanyaannya begini, Rasulullah itu melakukan saum
Arafah itu sejak sebelum diperintahkan adanya ibadah haji, Bapak. Jadi sudah biasa Rasul itu setiap tahun sebelum ada perintah haji itu sudah puasa Arafah setiap tanggal 9. Artinya walaupun tidak ada orang wukuf kan Rasul berpuasa. Artinya puasa itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan pada tanggal, bukan karena ada wukuf kan gitu. Makanya saya semakin yakin gitu, saya itu cara berpikir kita mengambil keputusan untuk beristighfar. Nah, kita lanjutkan. Supaya ibadah kita tidak ada keraguan-keraguan, maka kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai. Jika kita ragu-ragu seperti umpamanya begini, kan batalnya wudhu itu bisa karena keluar sesuatu, baik itu benda padat, benda cair atau gas yang namanya kentut ya. Kalau kita itu merasa kadang-kadang lagi menunggu waktu sholat kok mulus-mulus gitu ya. Mulus-mulus, ini saya kentut atau belum gitu, ragu kan. Nah, maka di dalam hadis Rasulullah disebutkan kalau Anda seperti itu, jika Anda tidak mendengar suara atau mencium baunya, maka belum batal. Harus yakin itu belum tidak batal. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi jangan sampai sholat Allah tadi batal belum ya. Nggak boleh beribadah itu ragu-ragu, itu nggak boleh. Harus yakin bahwa kita belum batal. Makanya ada batasnya. Rasulullah mengatakan kalau tidak mendengar atau mencium baunya, maka walaupun perutnya mulus itu belum batal. Seperti hanya tertidur pada waktu biasanya khutbah ya. Paling nikmat itu kan tidurnya itu mendengarkan khutbah. Kita tertidur, maka disebutkan jika duduk Anda itu tidak bergerak, duduknya itu tidak bergerak, ngantuk tapi tidak bergerak, artinya tidak sampai tidur atau sekalipun ngorok, bunyi ngorok, ada hadisnya nanti saya carikan, itu tidak batal. Yakin itu tidak batal. Jadi duduk biasa kan ngantuk. Wah, selama khutbah itu kan biasanya gitu. Jadi itu tidak sampai membatalkan wudhu karena tidurnya masih tetap. Tapi kalau tidur terlentang gitu ya, kayak Pak Sapuan itu sukanya tidur terlentang di situ. Nah, itu kalau sampai tertidur itu sudah batal itu, walaupun hanya 1 detik gitu. Tapi kalau sambil duduk itu, jadi jangan ragu bahwa aku udah batal atau belum. Jadi tadi tidak ragu masalah kentut atau apa. Nah, tidak ada keraguan di dalam ibadah. Jika Anda ragu, maka bagaimana Anda supaya tidak ragu? Contoh begini, saya ini sudah 5 putaran atau 6 putaran dalam tawaf. Itu supaya tidak ragu, kita harus mengambil angka yang kecil, banyak antara 5 dan 6. Maka kita harus yakin bahwa saya baru 5. Begitu juga sholat. Kalau kita dalam keadaan belum akhir, masih di tengah-tengah, ini sudah 3 atau sudah 4 rakaat, namanya sholat zuhur atau sholat asar, sholat isya, udah sempurnakan, ambil yang angka terkecil. Oh, ini baru 3, maka saya tambahkan. Jika teringatnya itu sudah akhir, maka kita harus meyakinkan itu dengan sujud sahwi. Saya tadi membaca tahiyat awal atau enggak ya? Saya tadi 4 rakaat apa sudah baru 3 ya? Tapi sudah akhir, sudah akhir.
maka tambahkan saja sujud sahwi supaya mudah diyakin. Karena beribadah itu nggak boleh ada keraguan itu. Keraguan itu menjadi prasangka yang tidak benar, maka akan menghantui terus. Sholat saya tadi enggak ya, itu nggak boleh. Ditambah sujud sahwi, maka insya Allah itulah diterima. Jadi dalam menjalankan ibadah tidak boleh ada keraguan. Nah, kemudian yang membatalkan wudhu lagi itu jika kita bersentuhan laki-laki dan perempuan. Namun di sini terjadi perbedaan perdebatan yang panjang sampai hari ini. Dari sejak zaman Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali itu sudah ada perbedaan, Pak. Karena di dalam ayat ini disebutkan begini, Aula masnun nisa oleh Imam Syafi'i diartikan menyentuh atau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi duduk, kemudian bersentuhan atau salaman atau apa, maka Imam Syafi'i mengatakan itu batal wudhunya. Tetapi Imam Malik enggak, kalau persentuhannya itu tidak menimbulkan syahwat, maka itu enggak batal. Apalagi Hanafi lebih tidak pakai syarat lagi, tidak batal. Perempuan, laki-laki dan perempuan tidak dibatalkan. Nah, sekarang tinggal kita mau ikuti paham yang mana, nilai dari 4 paham itu. Hanafi tidak batal, Syafi'i batal, Maliki ada syarat syahwatnya ada, kan gitu ya. Atau Hambali sama ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat nggak batal. Nah, monggo silakan. Nah, ini memang akhirnya dalam praktek itu akan menjadi kesulitan kalau kita mengikuti paham Imam Syafi'i pada saat kita tawaf. Tawaf itu sangat sulit terhindar dari sentuhan laki-laki dan perempuan. Karena kita dalam satu tempat bersama-sama memutari Ka'bah, keliling Ka'bah. Keliling Ka'bah itu harus sebelah kiri kita ya, dari muter. Dan ini disentuh atau persentuhan dengan perempuan, apakah itu istri kita, apakah itu teman kita, apakah itu orang jamaah lain, itu sangat mungkin, sangat sulit untuk menghindar. Jika kita berkeyakinan persentuhan itu batal, maka kita tidak akan pernah selesai tawaf kita. Karena begitu, jangankan satu putaran, baru sebentar aja kita masuk sudah. Itulah makanya, bahkan cerita-cerita lucu itu banyak kalau di sana. Jadi saya itu pernah sholat di depan Ka'bah itu, begitu saya bangun dari sujud itu gelap. Kok gelap ini kan? Aku perhatikan, ternyata aku itu masuk bajunya orang Arab yang bodor-bodor itu, yang apa namanya, baju hitam itu. Dan sudah ketutup, Pak. Jadi kita begitu bangun dari sujud itu ketutup, dan kan gelap. Saking padunya, saking itu pada kita kan sholat campur ya. Kalau di Ka'bah itu campur kalau sedang tawaf itu. Kecuali kalau sholat biasa kita dipisah. Ada scan, itu laki-laki, itu perempuan. Tapi kalau sedang tawaf, kemudian kita sholat sunnah, apakah di Hijr Ismail, ya. Wah gelap ini, wah. Nggak tahunya kita masuk bajunya orang-orang yang jadi banyak cerita yang aneh, lucu-lucu itu karena memang tidak bisa dihindari. Jadi paham saya dalam hal ini
saya tidak termasuk yang batal. Kalau persentuhan laki perempuan, apakah sama istri, apa sama siapa, ya pokoknya laki dan perempuan, baik itu muhrim maupun tidak muhrim. Kalau saya pahami seperti itu. Tapi bagi bapak-bapak yang wah kalau sudah bukan muhrim saya batal, ya monggo aja, nggak ada masalah. Dan daripada Anda ragu, ya kalau Anda pengertiannya batal, nggak batal, nggak. Habis salaman sama orang lain, pasti Anda akan ragu. Kalau Anda berkeyakinan itu batal, maka wudhulah daripada ragu. Tapi kalau Anda berkeyakinan tidak batal, ya sudah, laksanakan sholat, itu nggak batal. Jadi harus ada keputusan di dalam hati itu, yakin gitu, yakin. Jadi ini saya beberkan apa adanya ya, jadi bukan karena Muhammadiyah bukan NU, ya itu yang salah. Wah kalau Muhammadiyah tidak batal, kalau NU batal. Memang Imam Syafi'i Muhammadiyah, oh NU belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Ya Syafi'i tidak masuk kelompok itu. Ini kan bedanya ulama ya dengan paham kita di masyarakat ini. Kunut itu NU, kalau tidak kunut itu Muhammadiyah. Wah, kalau begini repot sekali. Masa Imam Syafi'i jadi NU karena pakai kunut, sedangkan Nafi tidak pakai kunut jadi Muhammadiyah. Ya tidak, itu pendapat. Jadi ulama itu dari dulu sudah beristihad untuk mencari hukum sesuatu. Apakah kunut itu menjadi syarat sahnya di dalam sholat subuh ataukah tidak? Apakah kalau tidak pakai kunut menjadi batal sholatnya atau tidak sah? Makanya kalau paham Imam Syafi'i, kunut itu menjadi salah satu syarat, sehingga jika tidak kunut maka harus digunakan sujud untuk melakukan raguan. Sujud sahwi itu dilakukan oleh kelompok Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri kalau menjadi imam di Baghdad, di tempat kelahirannya Hanafi, dia nggak pakai kunut. Dia kalau sholat di sana nggak pakai kunut, tapi kalau dia di Mesir, kan dia pakai kunut. Itu paham Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i sendiri yang berpandangan atau berpendapat kunut menjadi syarat, itu pun ternyata tidak mutlak. Di satu sisi dia pakai, di sisi lain tidak. Ini bukan barang. Dan selama Anda haji 40 hari itu tidak akan pernah mendengar doa kunut di dalam sholat subuh. Nggak ada. Ini persoalan-persoalan yang perlu dipahami, perlu diketahui sehingga tidak terjadi. Wah, itu kan Masjid Muhammadiyah yang di Al-Furqan itu mau nggak pakai kunut. Masjid Muhammadiyah mana itu? Nggak ada. Kalau Masjid Al-Jihad itu NU, ya nggak ada siapa bilang Masjid NU. Itu kan kita saja yang memberikan judgement penilaian yang keliru. Kita tidak paham soal perbedaan. Nah, kita kembali kepada janabah. Jadi mandi itu sendiri ada beberapa sunnah. Kalau janabah itu wajib Pak. Jadi kalau kita karena haid, karena nifas, karena habis hubungan suami istri, karena mengeluarkan mani, itu wajib. Tapi ada namanya mandi sunnah. Apa itu? Seperti mandi pada waktu kita mau sholat Jumat, itu sunnah lah. Jadi kita kalau mau sholat Jumat, usahakan ya walaupun pagi sudah mandi ya mandi lagi siang itu sebelum berangkat, itu supaya mendapatkan sunnah.
Kemudian waktu kita mau pakai pakaian ihram. Jadi kalau orang mau tawaf itu kan pakaian ihram. Kalau kita dari Madinah itu namanya di Bir Ali, Pak. Jadi namanya di Bir Ali. Kalau dari sebelah selatan itu yang Lam. Kalau kita dari Madinah sampai Bir Ali, kita mandi sunnah. Setelah mandi sunnah wudhu, kemudian baru pakai pakaian ihram. Hanya 2 lembar kain tanpa jahit untuk laki-laki, bawah dan atas. Itu ada mandi sunnah namanya. Begitu juga waktu mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, mandi sunnah ada juga disunahkan. Begitu pula mandi setelah memandikan jenazah. Nah, kan bapak-bapak mungkin ada yang ikut membantu memandikan jenazah karena keluarganya. Habis itu mandi sunnah. Kalau kita ingin mensolatkan, ada mandi sunnahnya bagi yang memandikan, gitu ya, bagi yang memandikan. Tapi bagi memandikan jenazahnya itu harus wajib itu dimandikan. Bagi yang meninggal secara biasa, kecuali meninggalnya itu karena jihad, menjadi apa namanya, orang yang gugur di dalam peperangan itu tidak dimandikan. Kemudian mandi yang lain, mandi sunnah, mandi yang tidak termasuk tetapi dilakukan itu dalam rangka untuk membersihkan supaya waktu kita beribadah sholat itu menjadi suci. Karena syarat sahnya sholat diantaranya harus suci pakaian, suci tempat, kan itu ya, suci badan, kan itu ya, di samping harus mensucikan secara dari hadas. Nah ini yang saya ingatkan kepada ibu-ibu terutama, kalau bawa anak balita masuk ke dalam masjid ini suruh pakai pampers lah. Pakai pampers. Saya takut kalau nggak pakai pampers terus dia kencing, ini kan sulit membersihkan anaknya ini. Jadi ini saya himbau aja ini kepada bapak-bapak dan ibu yang bawa anak balita masuk ke dalam masjid, ya, suruh pakai pampers lah. Saya perhatikan, waduh ini kalau sampai kencing di sini, coba kira-kira membersihkan karpet kayak gini bisa nggak ya? Kalau terjadi anak kencing di sini gitu, kan sulit Pak. Akhirnya dibuang karpet ini, pasti sulit untuk dibersihkan itu. Hati-hati, makanya jangan dianggap sepele. Ini kan tempat suci, karena sahnya sholat tempat harus suci. Dan kalau sudah dikencingi kira-kira suci nggak ini? Nah, jangan sampai menggugurkan jamaah dari sholatnya hanya gara-gara satu orang bisa gugur semua. Nah ini kan bahaya. Kelihatannya sepele tapi itu hal yang penting, ya. Saya ingatkan. Tadi sudah sampai ke al-masnun nisa. Fa ilam tajidu ma'a fattayamamu mas'idan thayyiban. Dan jika tidak mendapatkan air, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Nah, tayamumnya orang janabah itu gimana? Kan ini lagi habis hubungan suami istri, terus tidak ada air. Bagaimana cara tayamumnya? Apakah berguling-guling di tanah atau tidak? Ya. Pernah kejadian sahabat menghadap Rasulullah bahwa dia bertayamum karena jenabah, maka dia berguling-guling di atas pasir. Nah, itu tidak. Tayamum itu hanya menggunakan debu yang bersih, yang baik, dan yang diusap itu hanya muka dan kedua tangan. Jadi
kalau bapak-bapak dan saudara sekalian umpamanya diberi kesempatan untuk naik pesawat ke Saudi Arabia, nanti duduknya tayamumnya ini hanya ditempelkan di depannya gitu, ada saudara duduk atau ke dinding, tempelkan, kemudian ditiup, dan diusahakan aja. Kemudian lagi dari sini tidak harus sampai ke sini, cukup sampai di balik. Jadi caranya ini begini, kemudian ini dibalik ke sini. Cara tayamum seperti itu sudah selesai. Jadi jangan sampai berguling-guling karena janabah, ya enggak boleh. Saya pernah perhatikan seorang menteri praktek tayamum di kereta bus, itu sampai kakinya juga dibasuh, diusap. Nah, itu kan saking pinternya itu, saking pinternya ngaji itu. Jadi tayamumnya itu bertiga kali lagi itu. Wah, Allah ini ngajinya di mana itu? Padahal Al-Quran itu jelas menjelaskan. Di sini saya bacakan. Falam tajidu ma'afat tayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Hanya itu. Jadi dalam Al-Quran disebutkan. Jadi tayamum itu hanya muka dan kedua tangan. Bukan debu itu, minhum dari debu itu bukan debu itu. Jadi video, mengapa pakai video? Ya sunnah Rasulnya pakai video mungkin. Kalau pasir di sana tinggi kan banyak tempel. Tapi kalau di pesawat atau di bis. Jadi kadang-kadang kita itu karena tidak ada pengertian yang jelas itu di Indonesia saja, nggak usah sampai ke luar negeri. Naik bis atau naik kereta macet di jalan waktu sholat. Kalau saya sampai rumah pasti kehabisan waktu. Kalau mau sholat ini dalam bis atau dalam kereta, gimana ini caranya? Gak ada air. Boleh nggak bertanya? Ayo, boleh nggak? Ya karena di dalam keadaan jika tidak ada air di situ nggak ada air, ya boleh bertanya. Sholatlah di situ di atas kendaraan itu. Nggak madhab ya siapa? Pokoknya madhab kemana saja. Jadi tidak harus wah ini kalau bisnya ke utara harus dia muter. Ya semuanya menghadap itu sholat dengan yang bisa dilakukan. Jadi sholat sambil duduk boleh. Allah, Allah. Ya gitu. Naik kereta, naik silakan di pesawat juga seperti itu, sholatnya seperti itu. Jadi tidak usah wah nggak bisa sujud, nggak ada tempatnya. Nah, sujudnya sujud dari. Karena apa? Ini dicontohkan Rasulullah pada waktu dalam kendaraan naik unta. Itu pernah sholat di atas punggung unta itu ya sholatnya seperti itu. Jadi bukan tidak ada dasarnya kita punya. Jadi kita itu jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, sering dari persoalan itu pakaian saya Pak. Pakaian saya ini najis ini tadi wah itu persoalan. Makanya saya sepaham dengan para ulama yang mengatakan silahkan saja. Yang penting Anda sholat dalam kondisi seperti itu. Jangan sampai ditinggalkan sholat. Soal nanti sampai di rumah masih ada kesempatan untuk memperbaiki sholat, silahkan. Tapi harus sholat, jangan ditinggalkan. Kondisi apa? Sholat dengan keadaan seperti itu. Karena apa dasarnya? Orang berperang itu belum tentu pakaiannya juga mesti bersih. Amat ya gitu ya, bisa gosor cuma orang terkena kotoran, ya nggak usah ganti lah, nanti tembak musuh. Nah, oleh karena itu dia tetap sholat dengan keadaannya gitu. Nah kita pun dalam kondisi sudah tidak ada alternatif. Saudara nggak mungkin mau lepas baju ganti kan nggak mungkin.
Sholatlah yang penting sholat. Jangan ditinggalkan. Sholat pada waktunya. Biasanya kita itu meninggalkan sholat karena kondisi-kondisi seperti itu. Perjalanan pulang ke kampung, pakai kotor ini pada belum sholat itu gimana? Sholat lah, kalau nggak bisa kecuali kalau ada kesempatan oleh kru bis mampir di ganti, tapi kalau nggak silakan aja. Nah, di sini jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi kalau tayamum itu hanya muka dan kedua tangan. Kemudian ma yuridullahu liyas'ala 'alaikum minal haraj. Jadi Allah itu tidak ingin membebani, memberatkan pada. Jadi silakanlah apa yang bisa Anda lakukan, tapi menjalankan kewajiban menjadi yang utama yang harus kita dahulukan, usahakan seperti itu. Ya. Itu kita sudah bicara soal mandi, soal tayamum, sekaligus hal yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu lagi itu ada yang namanya keluar mazi. Keluar mazi itu kalau bahasa mazi itu begitu. Pokoknya kita bertumbuh dengan perempuan, istri, itu kan kalau dengan kondisi birahi itu pasti akan mengeluarkan mani kayak lendir gitulah ya. Itu sudah batal itu artinya. Jadi bukan karena semua laki perempuannya, tapi karena keluarnya mani itu harus jadi termasuk. Kemudian hilang akal. Hilang akal itu karena mabuk, karena minum obat. Bisa obat itu menjadi orang kemudian sako lah itu bahasa menteranya, atau karena pingsan atau apa itu batal, itu harus diperbarui untuk melakukan sholat. Yang semacam itu harus diperhatikan. Nah, yang sering timbul persoalan itu kita itu biasanya karena keraguan. Kembali lagi karena keraguan, ragu apakah kita ini sudah batal atau belum. Maka kita harus mengambil sikap belum. Seperti tadi tertidur dalam duduk. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan sahabat itu sedang menunggu Rasul untuk sholat isya, tapi datangnya Rasul itu agak lambat, jadi agak malam. Itu banyak terkulai, tidurnya itu terkulai sampai ada yang ngorok, sampai bunyi gitu ya. Itu tidak disuruh duduk, sudah langsung sholat semua sholat. Artinya yang demikian itu tidak membatalkan wudhu dan kita tidak perlu ragu gitu. Yang penting tidak ada keraguan. Tapi kalau ada ragu, lebih baik wudhu. Saya tertidur, udah urus rasanya, udah mau wudhu silahkan. Supaya sholatnya tidak ragu, itu aja yang intinya itu kesana, itu tidak ada ragu-raguan ya. Ya, sentuhan laki perempuan muhrim, yang bukan muhrim. Kalau muhrim itu tidak batal. Muhrim itu orang yang tidak bisa kita nikahi. Saudara, orang tua, mertua, kan nggak boleh dinikahi mertua. Adik, saudara ipar, itu nggak boleh dinikahi. Jadi kalau Anda nikahi seorang wanita, dia punya kakak atau punya adik perempuan, tidak boleh double sekaligus dinikahi. Wah, ini sama adiknya sayang sekalian gitu. Nah, itu nggak boleh dijadikan satu, nggak boleh. Jadi harus pilih salah satu gitu. Karena itu sudah menjadi muhrim. Dan yang menjadi perdebatan itu, istri itu muhrim bukan? Ya. Istri itu bukan.
pada waktu belum kita nikahi bukan muhrim. Kalau muhrim kan nggak boleh. Tapi kalau sudah menjadi istri kan menjadi muhrim sudah dinikahi. Masa mau dinikahi lagi? Jadi makanya syarat untuk berangkat haji juga harus, kalau perempuan itu harus ada muhrim. Ya muhrimnya siapa? Ya suaminya, kan gitu. Jadi mahramnya itu memang perdebatan istri itu muhrim atau enggak? Ya enggak, bukan muhrim sebelum dinikahi, tapi kalau sudah dinikahi ya sudah menjadi muhrim. Sudah menjadi muhrim. Mertuanya aja menjadi muhrim, adik iparnya atau kakak iparnya aja menjadi muhrim, apalagi istrinya kayak gitu. Jadi itu kadang-kadang perdebatan ya buyar, tapi kadang-kadang ini keren juga pikiran otak itu. Jadi banyak hal yang kadang-kadang menjadi orang itu ragu atau salah pengertian. Jadi sengaja saya jelaskan, mudah-mudahan tidak ada lagi keraguan di dalam beribadah. Ini saya contohkan banyak sekali. Di contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu salata ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda. Faqala ya Rasul, faqala rajulun min hadratil maut wal hadasa ya Abu Hurairah qala fasu'an awdor. Apa yang disebut hadas itu ya Abu Hurairah? Ini ada orang dari apa namanya Badui, orang dari kampung, tentang kata hadas, hadasa. Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan ya hadasa itu ya buang air besar maupun buang air kecil atau itu hadas. Yakin itu hadasnya begitu. Jadi tidak perlu ragu kalau kita ragu-ragu itu sudah benar atau belum. Nah, makanya disitulah letaknya kita mengambil satu keputusan. Ya, jangan sampai ragu. Banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita tunjukkan di dalam apa namanya fihi al-wudu wa liqawli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ammal waliyu fa huwa alladhi yudhu rasulu wa ammal waliyu wal wudu faqala akshil zakaraka aw mazakiraka wa tawaddu'a wudu'aka lis-shalah. Karenanya harus berwudu fihi wudu wali qauli, dan karena kata Ibnu Abbas mengenai keluarnya mandi itu yang diwajibkan mandi itu tadi dalil tentang keluar mandi itu tidak karena hubungan seksual ya, tapi bisa jadi karena mimpi atau sengaja mengeluarkan, maka itu termasuk harus wajib mandi janabah namanya, mandi janabah. Jadi ini dasar-dasar yang kita gunakan untuk bersuci dan bagaimana untuk supaya tidak ragu. Itu yang terpenting, jangan sampai sholat itu ragu karena sah atau tidak sah. Jadi saya kira pagi hari ini itu yang dapat saya sampaikan, karena ini kita ada acara di kurang lebihnya itu, dan nanti akan kita sambung pada sholat. Tentunya setelah dulu ini kita sambung ke sholat itu yang lebih
kompleks lagi permasalahannya nanti banyak hal. Terus kita sambung bab munakahat tentang hukum perkawinan, bab waris dan itu banyak sekali masuk saja. Insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan kepada kita semua sehingga bisa menjadi. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.